pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ini saya minta kesiapan itu kelas untuk berdoa. Mudah-mudahan dengan harapan pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kelas, silakan berdiri dan berdoa. Doa diri. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita kembali. Oke, terima kasih sudah dilaksanakan doa bersama. Selanjutnya, mau absen. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Sabila sakit? Berarti yang lainnya hadir ya? Oke. Mudah-mudahan dengan mereka sakit hari ini mudah-mudahan cepat dikasih kesembuhan supaya menjadi pelajaran seperti biasanya. Selanjutnya, sebelum Pak mulai pelajaran, ini Pak perkenalkan diri dulu. Jadi, saya adalah alumni SPD, mahasiswa PPG Unima atau Universitas Manado, angkatan ketiga tahun 2000. Jadi saya di sini ingin melaksanakan PPG siklus 2 pertemuan yang pertama. Jadi materi kita pada hari ini adalah konsep keseimbangan harga pasar. Dalam hal ini adalah permintaan atau demand. Mungkin di kelas 10 kalian sudah belajar ekonomi, atau di SMP kalian sudah belajar ekonomi. Berarti terkait materi permintaan dan penawaran kalian sudah ingat, sudah pernah disampaikan. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat permintaan? Masih? Cuma satu orang saja. Halo. Dia berkaitan dengan konsumen, kemudian pada barang. Ya. Coba lagi boleh? Nah, jumlah barang yang diinginkan. Kira-kira siapa yang menginginkan barang? Konsumen, betul sekali. Berarti masih ada bayangan ya? Masih ada ingatan terkait konsep permintaan. Oke? Mama sudah berprojek tentang ingatan kalian terhadap materi permintaan waktu di SMP. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis konsep dasar permintaan. Itu pertama. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis hukum permintaan. Pasti ada bayangan terkait dengan hukum permintaan dan hukum penawaran, ya toh? Nah, dan yang ketiga, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menggambarkan upah permintaan. Jadi, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait materi dengan konsep. Dalam hal ini, penilaian yang Pak lakukan dalam pembelajaran kali ini ada penilaian yang Pak lakukan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian sosial, dan yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bisa berupa tes dalam bentuk soal, bisa juga nantinya pada saat kalian bekerja kelompok nanti kalian berdiskusi bagaimana memecahkan masalah, bagaimana merencanakan masalah, bagaimana mencari solusi dan sebagainya. Itu juga menjadi penilaian. Yang kedua adalah penilaian sosial. Bagaimana akhlak kalian, perilaku kalian yang kalian tampilkan pada saat diskusi kelompok. Nah, itu juga merupakan bagian dari penilaian yang paling. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Hasil yang kalian peroleh atau hasil yang kalian sudah buat pada tiap kelompok, apakah itu memiliki nilai yang estetika, memiliki nilai seni, atau hanya acak-acakan. Tulisan yang bagus itu juga menjadi penilaian bagi Pak dalam pembelajaran konsep permintaan. Oke, cukup. Kemudian setelah kalian belajar tentang konsep permintaan ini, kalian bagaimana bisa mengetahui ketika harga di pasar itu mengalami kenaikan, ada upaya-upaya yang kalian lakukan agar bagaimana menyiapkan produk atau barang cadangan sehingga kalian tidak mengalami kesulitan dalam membeli barang. Artinya, ketika barang naik itu, tentu permintaan terhadap barang mengalami penurunan. Itu konsep permintaan. Mungkin dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat. Kalau kita berkonsumsi, ya, dan juga daya beli juga berkurang. Maka ada alternatif solusi yang kita siapkan supaya kebutuhan kita setiap hari ini bisa terpenuhi. Ya, kira-kira begitu. Misalkan kita belajar ekonomi tentang. Oke, cara membagi kelompok. Pak bagi kelompok, Pak bagi dulu.
materi terkait konsep permintaan. Gitu. Ya, konsep permintaan. Ya, ada pertanyaan yang tadi ini sebuah ilustrasi. Ini sebuah ilustrasi yang nantinya kalian boleh menjawab. Ya, nah, kalian boleh menjawab. Nah, pertanyaannya begini, atau ilustrasinya begini. Pasar tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, di mana segala bentuk kebutuhan manusia dapat diperoleh. Tingkat kebutuhan manusia berbeda-beda dan beragam. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan pembelian barang dan jasa. Keinginan untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa ini disebut dengan permintaan. Pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi di atas, deskripsikan apa itu konsep permintaan. Jadi berdasarkan ilustrasi di atas, kalian disuruh deskripsikan apa itu konsep permintaan. Siapa yang boleh? Siapa yang boleh mendeskripsikan atau memberi gambaran terkait konsep permintaan itu apa? Konsep permintaan itu apa? Siapa yang bisa? Yang boleh menjawab ada nilai tersendiri. Yang boleh menjawab ada nilai tersendiri. Coba, beranilah, gitu. Ya, konsep materinya Pak sudah pagi di situ juga menjelaskan tentang konsep permintaan. Silakan, ada yang sebut nama ya. Berdiri dan sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Eri Saya Permintaan adalah konsep ekonomi yang berhubungan dengan keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa dan kesediaan untuk membayar harga. Benar sekali. Pembelajaran kita pada hari ini terkait keseimbangan harga pasar dalam hal ini permintaan. Model pembelajaran yang kita lakukan adalah model bagaimana kita mengerjakan proyek. Bagaimana kita mengerjakan proyek. Nah, proyek ini dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Tetapi sebelum kita mengerjakan proyek, semua perhatian di depan. Kau mau menjelaskan materi singkat terkait dengan konsep ini. Ini ada gambar. Ada transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli. Itu aku beli 10, ya nek. Kan? Ditanya lagi berapa harga durian ini? Penjual dan menjawab 5.000. Itu konsultasanya. Ini kita menjelaskan tentang permintaan sana, ada definisi permintaan, ada faktor-faktor yang sama permintaan, ada permintaan, ada prinsip permintaan, ada pergeseran kurva permintaan. Jadi, sebenarnya minta supaya kalian bisa menggambarkan kurva permintaan. Definisi permintaan, ya sama-sama. Sama kita baca definisi permintaan. Coba baca definisi permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Itu konsep permintaan. Permintaan adalah kesanggupan pembeli untuk membeli berbagai jumlah produk pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Kesanggupan konsumen untuk membeli barang. Itu namanya permintaan. Nah, jadi Pak sudah siapkan lembar kerja dan akan kalian kerja secara berkelompok. Ini Bapak boleh. Jadi, nantinya kalian menggambar permintaan ini. Kalian menggambar permintaan. Dia kata-kata. Lagi ya? Semua sudah dapat kan? Nah, sekarang Bapak bagi lagi video untuk menggambarkan kurva permintaan. Kalian perhatikan, sebelum kalian menggambar, maka langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian bagaimana kalian membuat produk kurva
terkait berupa permintaan dengan pertanyaan yang sudah ada pada lembar LKPD yang pas sudah bagi. Kan ada pertanyaan-pertanyaan kita ya. Kalian membuat kurva permintaan sesuai dengan apa namanya pertanyaan yang ada di situ. Kita ice breaking dulu. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa, karena kita luar biasa. Kita kan paling gampang, salah satu lain. Yes, iya, oke. Jadi memang sambil bermain kau, ingat kau, oke? Iya, lebih kau. Oke, sudah selesai ya? Kamu sudah selesai? Coba minta kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan menggambar kurva atau hasil proyek menggambar kurva. Nah, semuanya didengar ya? Semuanya didengar hasil proyek yang sudah dikerjakan oleh kelompok 3. Silakan Daniel. Siapa yang mau presentasikan? Daniel atau siapa? Siapa Daniel yang mau presentasikan? Nah, silakan berdiri. Kalau berkenan silakan mendengar ya, atau silakan mendengarkan. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel. Kami dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yaitu menggambar kurva. Jadi kurva yang kami dapat itu seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Kurvanya membentuk ini. Jadi untuk kesimpulan dari mengapa saya mengambil kurva ini yaitu adalah semakin harga naik maka semakin turun pula permintaan dari konsumen. Oke, mungkin cuma itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kira-kira ada yang bertanya terkait materi konsep permintaan? Silakan. Sekarang Pak mau sampaikan apakah dalam pembelajaran pada hari ini apa yang kalian bisa mengerti tentang konsep permintaan? Ada mengerti semua? Atau ada yang belum pahami? Amin. Oke. Oleh karena itu karena sudah paham semua terkait dengan konsep permintaan, maka Pak perlu sampaikan bahwa pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang konsep penawaran dan sekaligus menentukan equilibrium. Adalah dari kurva permintaan, kemudian digabungkan dengan kurva penawaran, lalu kita menentukan keseimbangan harga pasar. Nah, itu lalu pada pertemuan depan. Oleh karena itu, sebelum Pak tutup, kita berdoa dulu, baru kemudian disiapkan. Mungkin dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita keluar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Beri hormat. Terima kasih, Pak. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.
mulai pembelajaran pada hari ini, Pak mau cek kehadiran atau Pak absen dulu. Ada yang hadir, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Salah Sabila. Yang lainnya hadir semua. Ya alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan teman kita yang sakit ini dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa. Alangkah baiknya kita berdoa. Oke, untuk doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita berdoa sudah selesai. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pada hari ini dijawab oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Hari ini kita lanjut pada materi yang kedua. Setelah pertemuan kemarin terkait dengan materi konsep keseimbangan harga pasar, itu kita belajar tentang materi permintaan. Kira-kira masih ada yang ingat tentang materi permintaan yang kita pelajari minggu yang lalu? Masih. Masih ya? Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua. Tetap konsep keseimbangan harga pasar, tapi tentang penawaran. Kita belajar tentang penawaran supply atau supply. Nah, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama adalah setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis konsep dasar penawaran. Yang kedua, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menganalisis hukum penawaran. Jadi ada hukum permintaan, ada hukum penawaran. Mereka ini satu paket. Yang ketiga, setelah mengamati tayangan PowerPoint, siswa dapat menggambarkan kurva penawaran dan bisa menentukan equilibrium. Artinya gabungan antara kurva permintaan dan kurva penawaran, lalu kita menentukan titik keseimbangan pasar. Nah, titik keseimbangan pasar itu itulah yang dinamakan dengan equilibrium. Tidak? Sekarang lanjut. Untuk penilaiannya masih tetap seperti biasa. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sosial, sikap sosial, dan ada penilaian keterampilan. Pengetahuan itu bisa juga Pak sampaikan lewat tes atau soal-soal yang Pak sampaikan atau pabrikan. Yang kedua adalah penilaian sikap, bagaimana alat atau sikap yang kalian tampilkan pada saat proses pembelajaran ini. Itu juga termasuk penilaian. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Hasil yang kalian peroleh itu memiliki nilai-nilai keindahan atau tidak semeraut, tetapi dia rapi dengan kata-kata. Itu juga masuk dari bagian penilaian. Siapa yang tahu apa itu kira-kira penawaran, konsep penawaran? Saya Pak. Silakan. Jadi konsep penawaran itu semakin meningkat harganya, maka semakin tinggi juga penawaran yang diminta oleh konsumen. Itulah kalau kita bawa bicara tentang konsep penawaran. Jadi konsep penawaran kayak begitu. Dia berlaku pada produsen untuk membeli pada suatu pasar tertentu pada harga tertentu. Ini adalah sebuah tabel. Situ ada gambar duren, ada harga, kemudian ada barang yang ditawarkan. Jadi kita mau belajar dengan hukum permintaan. Coba lihat. Harga duren pada saat dia harga 1.000 satu biji, maka permintaan duren itu menjadi 10.000. Ketika harga dia naik 2.000, maka penawaran barang itu menjadi 20.000. Kau ulang lagi ya. Ketika harga duren 1.000, maka barang yang ditawarkan itu atau duren yang ditawarkan menjadi 10.000. Pada saat harga dia naik 2.000, maka duren yang ditawarkan itu menjadi 25. Pada saat harga dia naik 3.000, maka barang yang ditawarkan juga naik menjadi 30. Kemudian harga juga dia naik 3.500, maka barang yang ditawarkan juga semakin banyak atau semakin meningkat menjadi 35 unit. Dan ketika harga barang dia naik 4.000, maka duren yang ditawarkan juga dia naik menjadi 4. Jadi gambar kurva tentang equilibrium. Ini garis kurva permintaan dengan ketentuan harga yang sudah disepakati. Ini juga, dan ini kurva permintaan ya. Ini kurva penawaran. Di tengah-tengah ini terjadi kesepakatan antara permintaan dan penawaran. Itulah yang dinamakan dengan titik equilibrium. Pak mau bagi lembar kerja peserta didik. Di sini ada konsep yang harus kalian selesaikan
menyelesaikan dalam bentuk proyek, yaitu bagaimana kalian menggambarkan penawaran, lalu sebentar gabungkan antara permintaan dan penawaran, lalu kalian menentukan equilibrium. Jadi ini adalah proyek yang harus kalian selesaikan. Tapi sebelumnya itu ada langkah-langkah yang harus kita sepakati. Itu yang pertama, kalian menyelesaikan masalah yang sudah ada, kalian menyelesaikan proyek yang sudah ada yang sudah bagi dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Yang kedua, bagaimana kalian berkolaborasi, bagaimana kalian berpikir untuk membuat sebuah pertanyaan, bagaimana kalian membuat langkah-langkah mengerjakan proyek itu agar proyek itu dimudah kalian bekerja sama. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menyusun ada dalam rancangan pemikiran kalian, itu kalian buat dalam kertas karton yang pasti siapkan. Waktunya itu 15 menit sebelum berakhir. Itu kita sudah bisa mendiskusikan atau bisa mempresentasikan hasil kerja masing-masing kelompok. Karena hasil proyek yang sudah selesai, maka tiba waktunya untuk mempresentasikan hasil proyek dari tiap-tiap atau masing-masing kelompok. Bagaimana? Boleh? Boleh. Sekarang Pak tunjuk kelompok yang memulai presentasi. Oke, Pak, mulai dari kelompok mana? Kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini. Saya Pak Alif. Saya Al-Farizi, saya Harula. Saya Zakia. Dari kelompok 2 di sini menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang teori penawaran permintaan dan juga Jika harga naik, maka permintaan akan barang atau jasa akan berkurang. Berbanding terbalik dengan jika harga akan menurun, maka permintaan akan barang atau jasa akan meningkat. Nah, kemudian supply atau penawaran. Sesuai dengan konsepnya, penawaran, jika harga naik, maka penawaran akan barang atau jasa akan meningkat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Winaryowanto dan teman kelompok saya. Saya Juliana Rahmawati. Saya Rizky Latawa. Nama saya Daniel Alexandro. Saya Sapuria. Nama saya Naila. Lanjut, pemaparan materi dari kelompok kami akan dibacakan oleh Daniel. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok kami, yaitu tentang titik equilibrium dan harga penawaran. Jadi seperti yang tertulis di sini,
bahwa jadi kesimpulannya adalah semakin harga naik maka menurun pula permintaan dari konsumen, dan semakin tinggi harga suatu barang maka penawaran barang tersebut akan semakin meningkat. Jadi di sini kami sudah membuat garis permintaan dan garis penawaran, dan kami dapatkan titik equilibriumnya, di mana titik equilibriumnya terletak pada harga 12.000 dan jumlah barang di 15. Sekian dari saya, terima kasih. Semuanya sudah selesai presentasikan hasil proyeknya dan semuanya bagus-bagus. Berarti sudah memahami terkait konsep materi permintaan dan penawaran serta bagaimana menentukan titik equilibrium. Oleh karena itu, karena pekerjaan sudah selesai, berarti Pak Kumpul itu pekerjaan sebagai bahan penilaian tempat. Silakan dikumpul hasil pekerjaannya. Silakan dikumpul hasil pekerjaannya. Boleh sekelompoknya saja. Silakan dikumpul hasil pekerjaannya. Sebelum Pak Toto pembelajaran pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita terkait dengan konsep permintaan, konsep penawaran, dan konsep equilibrium? Silakan Nabi berdiri. Baik, perkenalkan saya Bukari di sini akan saya berusaha menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang saya sebutkan di konsep penawaran, jika barang atau jasa naik maka harganya pun juga naik. Begitu juga jika harga barang atau jasa turun maka penawarannya juga turun. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi Ya, sedikit ya. Oke, itu sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran ini. Nah, selanjutnya ngomong tanya. Apakah pembelajaran yang dilaksanakan terkait materi keseimbangan, konsep permintaan dan penawaran ini apakah menyenangkan atau tidak? menyenangkan. Kira-kira ada bagian-bagian materi yang tidak dimengerti oleh siswa semua? Mereka semua? Oh, mereka semua? Saya kira dipahami semua ya? Oke. Kalau misalkan sudah dipahami, maka materi selanjutnya atau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi keuangan. Permintaan dan penawaran. Adakah bagian-bagian materi permintaan dan penawaran yang tidak dimengerti? Ingat semua ya? Kalau sudah mengerti semua, berarti minggu depan kita akan belajar tentang materi keuangan. Oleh karena itu, sebelum Pak akhiri, Pak minta ketua kelas untuk berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Jadi teman-teman, selesai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapkan. Berdiri. Beri hormat. Terima kasih Pak.